Di dalam keseharian tentunya kita sudah tidak asing dengan seperti ini. Ini adalah namanya signboard. Kita bisa buat sendiri di rumah. Sebelum menonton video ini jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe. Ini adalah namanya signboard. Seperti ini ada tulisan buka, ada mohon dimatikan handphone. Nah, kalau seperti ini biasanya ada di toko-toko, dan ini biasanya ada di tempat ibadah atau perpustakaan. Kalau mungkin teman-teman punya usaha atau apa memerlukan signboard seperti ini, nggak perlu beli. Kita bisa buat sendiri di rumah dengan menggunakan akrilik dan peralatan lainnya. Kali ini saya menggunakan akrilik yang ketebalannya sekitar 2 mili, dan untuk signboard open close ini dibuat dua rangkap, yaitu lapis atas dan lapis bawah menggunakan akrilik 2 mili. Secara keseluruhan totalnya dalam 4 mili. Mungkin ini adalah solusi buat teman-teman daripada kita beli mahal-mahal di toko, bikin sendiri bisa harganya jauh lebih murah. Kalau di toko seperti ini harganya kurang lebih sekitar 35 sampai 50 ribu. Namun kalau kita buat sendiri, estimasi pengeluaran kita untuk signboard ini hanya sekitar 15 ribu rupiah saja. Dan oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Di sini ada cutter, ada alat buat stiker, penempel stiker, terus gunting, dan terakhir adalah penggaris. Oke, ini kita gunakan alat ini nanti untuk proses pembuatannya. Kemudian untuk bahannya sendiri, saya ada akrilik dengan ketebalan 2 mili, dan besarnya ini ukuran A4. Teman-teman bisa dapatkan di marketplace, harganya kurang lebih 10 sampai 15 ribu. Terus desain ini saya print di kertas art paper. Jadi kalau teman-teman nggak punya printer, bisa print di tempat fotokopi atau tempat printing seperti Snappy dan lain sebagainya. Nah, ini laminasi double set. Ini sisi lemnya ada sisi atas dan sisi bawah. Fungsinya untuk menempelkan antara desain dan akriliknya. Oke, kita menggunakan 3 bahan: akrilik, desain, dan laminasi double set. Untuk pembuatan signboard sendiri banyak caranya. Ada yang menggunakan print art paper seperti ini, ada yang juga menggunakan yang stiker transparan. Yang kali ini kita gunakan yang lebih ekonomis adalah menggunakan ini art paper. Oke, kita langsung aja mulai untuk proses pembuatannya. Yang pertama kita siapkan desain dan laminasi double set. Ini kita ukur desain dan laminasi double setnya sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita gunting. Oke, setelah ini kita rekatkan laminasi double set ini di atas desain. Usahakan tepat di posisi desainnya, tidak miring ya. Jadi nanti biar terpasang dengan rapi. Oke, ini kita kelupas dulu. Kita lepas sedikit sini. Kemudian kita tepatkan posisinya di sudut. Usahakan serapi mungkin saat penempelan ini, hati-hati jangan terlalu buru-buru. Oke. Setelah menempel di bagian ujung ini, kita baru gunakan alat ini untuk menggosok bagian yang akan kita tempel agar tidak ada gelembung. Dan ini kita lakukan pelan-pelan, jangan terlalu buru-buru. Yang penting hasilnya rapi. Seperti ini hasilnya. Mungkin jika teman-teman punya mesin laminasi bisa menggunakan mesin laminasi, tapi kalau tidak ada, menggunakan alat seperti ini juga bisa.
Nah, ini sudah kita laminasi bagian depannya jadi seperti mengkilat ini. Namun di bagian depan ini ada lemnya. Ini kita bisa lepas bagian lapisannya dan nanti ini jadi seperti stiker. Oke. Kemudian proses selanjutnya kita siapkan ini akriliknya. Kita buka dulu akriliknya. Kita buka pelapis akriliknya. Seperti ini. Dan untuk akrilik ini biasanya setelah kita kelupas ini agak sedikit kotor ya. Untuk membersihkannya kita bisa gunakan potongan kain atau tisu. Kemudian ini menggunakan minyak kayu putih. Kita oleskan di bagian akriliknya agar bekas lem yang menempel ini bisa hilang. Biasanya bekas-bekas lem itu yang akan menimbulkan gelembung. Dan ini kita pastikan bersih terlebih dahulu, baru kita tempel dengan desain yang sudah kita lapisi dengan laminasi double set. Oke, ini sudah. Sekarang kita kelupas di bagian desain ini. Nah, ini dia. Ini lapisan tipis. Ini adalah lapisan penutup dari lemnya. Oke, biar rapi kita potong terlebih dahulu bagian desainnya. Seperti ini. Kemudian kita posisikan desainnya di akrilik. Ini proses sama seperti tadi, pelan-pelan, jangan terlalu buru-buru. Oke, seperti itu. Kemudian kita gosok menggunakan alat ini agar tidak ada gelembung. Sambil kita tarik pelapisnya, kita akan gosok supaya rapi, tidak ada gelembung. Sebenarnya untuk hasil yang maksimal teman-teman bisa menggunakan mesin laminasi. Tapi kalau kita penempelannya dengan hati-hati atau kita sudah terbiasa dengan pemasangan stiker, itu hasilnya juga nggak kalah bagus dengan alat ini. Oke. Setelah ini kita potong dulu. Ini biar tidak mengganggu. Nah, setelah ini kita potong akriliknya. Biar kelihatan posisi pemotongannya, lebih baik kita buka dulu bagian sini. Jadi kita bisa lihat area mana yang akan kita potong nanti. Kita potong dulu bagian ini. Oke, setelah kita lihat dari sini, terlihat ya ini ada sedikit gelembung. Nanti kita bisa lakukan lagi, kita gosok lagi agar benar-benar maksimal, gelembungnya hilang dan hasilnya rapi. Seperti ini sudah lumayan rapi.
Kemudian kita potong dulu akriliknya menggunakan penggaris dan cutter. Untuk pemotongan akrilik, jika teman-teman belum tahu, kita gunakan cutter biasa saja bisa, namun kita gunakan sisi yang bagian belakang, bukan sisi yang bagian tajamnya. Kita gunakan bagian belakang seperti ini. Oke, setelah kita patahkan seperti ini, kita dapat dua bagian. Ini bagian tutup, ini bagian buka. Nah, sekarang kita pasang seperti ini. Nah, setelah ini kita bisa satukan dengan lem. Sekarang kita satukan dengan lem. Teman-teman bisa menggunakan double tip atau menggunakan lem Korea seperti ini, atau lem G. Untuk derkat lebih kuat, sebaiknya menggunakan lem G saja. Untuk ini biasanya saya hanya lem di bagian sudutnya aja, jadi tidak dari keseluruhan desain. Nah, jadi kita lem di bagian sudut atau sisi-sisinya aja. Jadi nggak pakai lama, ini udah langsung kering biasanya. Dan untuk sisi yang kurang rapi seperti ini, kita gunakan amplas atau gerinda. Biasanya kita gunakan amplas yang kasar dulu. Setelah mengkasar, kita sampai sudah sampai rata sisinya, baru proses ke amplas yang halus. Jadi untuk proses pengamplasan bagian sisinya ini, kita taruh aja amplas seperti ini, kemudian kita gosok seperti ini. Terus setiap sisinya kita gosok sampai dia rata. Terus kita lakukan sampai benar-benar rata. Setiap sisi kita gosok ya. Kemudian sudutnya agar tidak tajam, kita gosok juga sudutnya. Terus sisi yang sini, yang tajam juga kita gosok.
Oke, kemudian kita bersihkan jika sudah rapi dengan kain atau dengan tisu juga bisa. Untuk lebih bersih lagi kita gunakan minyak kayu putih. Kita gosok pakai minyak kayu putih bagian sisi sini juga. Ini kalau untuk digunakan sendiri sudah cukup ya, sudah cukup rapi. Namun kalau biasanya untuk dijual itu kita gerinda lagi, ini menggunakan batu hijau agar lebih bening. Dan ini adalah hasilnya. Oke, demikian tadi tutorial tentang pembuatan signboard seperti ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng agar teman-teman semua bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.